Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu pengawas dan kepala sekolah yang saya hormati, dan Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya banggakan, serta rekan saya Pak Rijal dari pengajar praktik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan paparan hari ini. Kita memasuki sesi yaitu tentang ambil pelajaran dan gali mimpi. Nah Bapak Ibu, kita akan melaksanakan kegiatan ambil pelajaran. Yang pertama bahwa kita akan menggunakan konsep bagja dalam kegiatan sesi ambil pelajaran dan gali mimpi. Bapak Ibu sudah bisa dilihat di layar mengenai 5 prinsip bagja. Bapak Ibu sudah lihat karena saya tidak bisa lihat di share-nya. Halo Bapak Ibu. Tulisannya agak kecil itu Bu. Kecil ya Pak? Ah, sudah besar Pak? Tolong di slideshow Bu. Oke, bentar ya Bapak Ibu. Kenapa ya tidak bisa muncul di layar ya? Oke. Di slideshow dulu Bu. Sudah Bapak Ibu? Masih kayak tadi Bu. Kurang jelas punya Bu tulisannya. Di saya sudah slideshow Bu. Masih kecil Bu. Kecil kali tulisannya, nggak nampak, nggak jelas. Bentar. Sudah Bu? Belum? Belum Bu. Belum Bu. Belum. Kalau Ani kirim Kalau nggak bukan aja filenya ke Pak Rijal, nanti biar Pak Rijal. Nanti biar Ibu. Ya gimana? Pak Rijal tolong sepertinya Saya share screen. Iya Bapak share screen aja ya. Saya stop aja ya. Udah stop belum saya Pak? Oke, bentar ya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Pak. Pak, sudah bisa. Oke, silakan Bu Aniaton. Nggak muncul Pak. Apanya yang nggak muncul? Sudah Pak, sudah muncul. Di tempat saya kok nggak muncul ya Pak? Munculnya di tempat saya begini Pak. Layarnya Ibu Suwarti Daud saja yang muncul. Kalau nggak coba Ibu refresh dulu Bu. Bentar ya. Kenapa ini? Saya munculnya ini Pak, layar Ibu Suwarti. Kok bisa? Iya, tak. Enggak ya, kenapa ya? Enggak muncul apa-apa ya, tak foto ini Pak. Mana nih ceritanya? Bu Ani mungkin terpin ibu siapa? Yang nama sebutkan tadi. Mungkin terpin dia nak. Makanya muncul layar itu. Cara hilanginnya ke mana Pak? Pin dulu Bu. Coba lihat yang punya ibu. Saya pun nggak bisa lihat punya ibu tuh. Punya ibu. Nggak bisa lihat layar ibu tuh pula. Berarti saya unpin. Kayak mana unpinnya? Titik-titik ya, ada simbol pin. Pin itu.
Nggak bisa, Bu? Ntar lupa. Oke. Nah, sudah muncul semuanya screen ya. Coba ya. Muncul di layar nggak, Pak? Muncul, Bu. Muncul ya? Muncul, Bu. Oke, silakan, Bu. Oke. Sip. Oke ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf tadi ada gangguan. Jadi kita ulangi lagi. Nah, Bapak Ibu, pada sesi ini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ambil pelajaran dan yang kedua adalah gali mimpi. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang kerangka bagja yang yaitu ada, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Kecil nggak Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu. Nah, Nggak bisa, Bu. baik Bapak Ibu, bagja ini merupakan inquiry apresiatif, di mana ini adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui bagaimana kondisi sekolah atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita menggunakan kerangka bagja untuk gali mimpi. Yang pertama adalah kita buat pertanyaan utama, apakah fokus utama dari proses inquiry yang akan Anda lakukan. Jadi Bapak Ibu nanti membuat sebuah pertanyaan besar, ya, apa cita-cita bersama yang Bapak Ibu akan wujudkan di sekolah dan berdampak kepada murid, ya, yaitu yang sudah dilakukan oleh CGP berupa aksi nyata di sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu juga merumuskan tujuan apa dari inisiatif yang akan dilakukan di sekolah. Nah, Bapak Ibu sudah melihat CGP di sekolah sudah melakukan aksi nyata yaitu tentang bagaimana cita-cita yang akan dilakukan di sekolah. Nah, kemudian mengapa Anda ingin melakukannya? Nah, itu dibuat sebuah pertanyaan utama. Kemudian dari pernyataan utama, Bapak Ibu mengambil pelajaran, ya, apa hal positif dari diri Anda atau anggota tim Anda dalam mewujudkan impian-impian terbesar di sekolah, Bapak Ibu. Nah, kemudian Anda juga akan mengarahkan apa tujuan dari inisiatif yang dilakukan. Kemudian apa saja daya dukung yang tersedia di sekolah, seperti misalnya Bapak Ibu memiliki kepala sekolah yang mendukung tentang bagaimana kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Ibu CGP. Kemudian apa yang sudah berjalan dengan baik, yaitu budaya-budaya positif yang Bapak Ibu sudah lakukan di sekolah. Nah, kemudian siapa saja yang kira-kira Bapak Ibu libatkan dalam kontribusi menghasilkan hal-hal positif pada komunitas di sekolah. Misalnya kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian siswa yang kegiatan yang sudah dilakukan oleh siswa Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita menggali mimpi. Nah, di dalam gali mimpi, Bapak Ibu, apa yang jadi impian dan tim di sekolah atau komunitas sekolah yang Anda pimpin. Kemudian apa saja kemungkinan-kemungkinan positif yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, dari mimpi yang Bapak Ibu lakukan di sekolah yang ingin Bapak Ibu wujudkan itu akan berdampak apa di masa yang akan datang. Nah, kemudian dari gali mimpi yang Bapak Ibu lakukan, kemudian kita jabarkan dalam rencana. Nah, rencana apa langkah-langkah yang baik yang menurut Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan di sekolah. Nah, kemudian bagaimana agar setiap orang dalam komunitas dapat
berkontribusi membantu terwujudnya perubahan. Kemudian kapan Bapak Ibu lakukan aksi nyata dari transformasi yang akan dilakukan? Nah, yang terakhir, bagaimana Bapak Ibu mengeksekusi mimpi-mimpi Bapak Ibu yang akan diwujudkan di sekolah melalui atur eksekusi. Nah, kira-kira Bapak Ibu siapa yang akan Bapak Ibu libatkan, kemudian bagaimana Bapak Ibu mewujudkannya, langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan, dan kira-kira kapan waktunya. Kemudian bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah-langkah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menjaga komitmen, konsistensi, dan mengeksekusi rencana. Nah, ini penting bagi Bapak Ibu kita menjaga komitmen agar apa yang kita lakukan dapat ditindaklanjuti dan berkelanjutan sehingga mewujudkan budaya-budaya positif, kemudian kegiatan-kegiatan yang akan berdampak kepada murid, kemudian berdampak kepada masyarakat, kepada Bapak Ibu di sekolah, kemudian ini berlangsung dalam jangka yang panjang. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan bagi menjadi 2 kelompok. Nanti di sini ada Bapak pengawas, Bapak pengawasnya ada 2. Yang pertama kalau tidak salah ada Pak Merah Alaidin dan Bapak Jarlis SPD. Nanti kita bagi 2 kelompok. Untuk Bapak pengawas kita bagi 2 kelompok. Mungkin pada Pak Merah bisa masuk kelompoknya CGP yang didampingi oleh Pak Rijal. Kemudian Pak Jarlis bisa masuk ke kelompoknya yang saya dampingi, yaitu ada 5 CGP. Kita kebetulan ada 10 CGP Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk Bapak Kepala Sekolah juga kita akan sama-sama mendampingi CGP-nya masing-masing di kelompoknya masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk melakukan diskusi, Bapak Ibu CGP bisa membuat satu apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah mengenai aksi nyata tentang apa yang sudah dilakukan di sekolah dari program guru penggerak ini. Mungkin bisa diawali dari Bapak Kepala Sekolah SD, bisa Bapak Kepala Sekolahnya Ibu Jubaidah bisa untuk menanggapi apa aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu CGP di sekolah masing-masing. Apakah bisa dimulai dimulai dari Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Terbangan atau mungkin Bapak Kepala Sekolah yang lain yang sudah siap untuk menanggapi bagaimana CGP sudah melakukan aksi nyata di sekolah. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Suwantri. Bu Suwantri silakan Ibu Suwantri nanti menyampaikan dari sekolah mana, kemudian dari mana dari siapa CGP-nya. Silakan Bu Suwantri untuk menanggapinya. Ya, silakan Ibu Suwantri yang sudah mengangkat tangan. Sepertinya suaranya tidak terdengar ya. Belum terdengar suaranya. Apa boleh dari laptop saya, Pak? Suaranya sepertinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarti, saya mewakili Kepala SD Negeri Pantun Luas Batuan. Di sini saya menyampaikan selama proses guru penggerak ada di SD kami sudah banyak melihat perubahan di sekolah yang biasanya anak-anak itu vakum. Di situ kami sudah melihat anak itu sudah mulai bergerak dan sudah mulai mau bekerja. Seperti biasa, tidak ada kegiatan sama sekali. Sekarang mereka dengan adanya pacuan dari Bu Nuri, sekolah kami sudah nampak hal-hal positifnya. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Ibu Suwantri sudah memberikan tanggapan bahwa di sekolah Ibu di mana ada CGP Ibu Nuri ya sudah melakukan hal-hal yang memberikan dampak perubahan terhadap sekolahnya, mulai dari siswanya, kemudian Bapak Ibu gurunya ya. Artinya bahwa program aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Nuri insya Allah sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu warga sekolah SD Pantun Luas ya Bu ya. Iya Bu, makanya dari situ jangankan dari siswanya, dari guru-gurunya sudah menampakkan sifat-sifat positif yang dilakukan oleh gurunya juga. Sudah dibentuk kerjasama di antara guru yang lain dengan kepala sekolah dengan siswa. Itu. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan ke Bapak Ibu kepala sekolah yang lain yang ingin memberikan tanggapan pada aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu CGP yang ada di sekolahnya. Silakan Bapak Ibu. Wani, sedikit Wani. Ya, silakan Pak. Kalau bisa berikan contoh konkretnya lah, apa kira-kira perubahan yang dialami oleh anak itu sendiri. Oh ya. Katakanlah misalnya budaya karakter, setiap anak masuk ke ruangan dia mengucapkan salam kan gitu Ya. Ada aksi nyatanya, contoh aksi nyata itu jangan sekedar memberikan informasi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu ada masukan dari Bapak Pengawas yaitu Pak Jarlis yang nanti bahwasanya Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah yang ingin menyampaikan tanggapan tentang aksi nyata dari teman-teman CGP yang sudah dilakukan di sekolah itu memberikan contoh konkret dari aksi nyata yang sudah dilakukan. Baik Bapak Ibu, silahkan dilanjutkan. Atau mungkin ingin ditambahkan juga dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suwantri yang tadi sudah menyampaikan bahwa budaya positif sudah dilakukan di sekolah SD 1 Pantun Luas, yaitu CGP-nya Ibu Nuri. Silakan Bu, bisa ditambahkan. Aksi nyatanya dari salah satunya aksi nyatanya di sekolah kami, siswa kami itu sudah menampakkan dirinya. Biasanya dia tidak pernah menghargai kita sebagai guru. Contohnya aja salah satunya waktu keluar dari ruangan, mereka itu mau keluar seenaknya, semaunya. Jadi dengan adanya guru penggerak dan kita menanamkan bagaimana kesepakatan di dalam kelas itu, dia jadi tahu kalau keluar tuh nak, kesepakatan kita harus angkat tangan atau gimana kayak gitu. Ya, jadi baik, terima kasih ya sudah menyampaikan contoh aksi nyata yaitu tentang budaya karakter di sekolahnya. Nah, baik, silakan Bapak Ibu, mungkin ada beberapa Bapak Ibu kepala sekolah yang lain yang ingin menyampaikan. Sebentar Bu. Ya, silakan Bu Putri. Artinya kayak gini, kalau di karya kosong kemarin kan kepala sekolah kami juga nggak hadir. Ini belum ada Bu. Kalau bisa cepet-cepet lah sedikit Bu, biar kami juga ada koneksinya gitu, tolong Bu. Oh, baik, baik, terima kasih Bu Putri. Silakan dikasih nomor WA-nya ke saya atau nomor teleponnya ke saya biar saya hubungi. Baik, baik. Akan saya sampaikan ke Dinas Pendidikan ya, ke Dinas Pendidikan Kabupaten ya untuk segera memberikan instruksi atau apa agar bisa ikut hadir dalam kegiatan CGP. Baik, terima kasih Bu Putri, silakan di inbox saja. Ya, Bapak Ibu, yang mungkin Pak Abu Bakar ya sudah menghidupkan. Ya, silakan Pak Abu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Inna hamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala rekan-rekan semuanya sama Pak yang kan kami hormati, Pak lagi pergi. hadir Bapak takut juga pulang kampung. Pak Rizal serta Bapak Pos yang sudah hadir, yang kami muliakan. Komite nggak Izinkan apa-apa. pada kesempatan ini kami ingin Tulis menjelaskan namanya. dan memaparkan terkait dengan aksi nyata yang telah Itulah komite dilakukan Bapak belum tahu oleh berapa. CGP di SMP Negeri 3 Atau kalau enggak Pak Adven pun enggak ada. dalam ini bersama Pak Edi Azhari SPD hadir ya Pegang Pak Edi, banyak-banyak masih nih. bisa Yes. mendengarkan. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Jadi selama program CGP ini Komite berapa? yang kami rasakan dan nyata yang telah beliau lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan semuanya para guru dan warga sekolah, sebagaimana juga yang juga sudah diketahui oleh Bu Hani sendiri sebagai Lulus berapa? pendamping ya dari Pak Edi Azhari, beberapa kali ke sekolah memantau dan juga melihat Halo? perkembangan daripada SMP Salah. 3. Bahwasanya kami di SMP 3 ini punya program Bang sih apa sih? terhadap peserta didiknya. Yang pertama itu ada kegiatan Kami pulang jam 2:45. Yasin setiap hari Jumat, Udah. kegiatan duha Dari berjamaah hari Kamis setiap kemarin. harinya kecuali hari Sabtu yang kita ambil itu Sama. untuk kegiatan gotong royong. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan baca Al-Quran setiap hari 40 dan menit. juga zuhur berjamaah setiap hari. Dan ini terus didampingi oleh Masuk jam CGP 7.45. kita dan juga rekan-rekan guru yang lainnya. 7.45 apanya baca Karakter boleh yang belajar. semakin hari semakin membaik kita lihat. Dan juga aksi nyata yang lainnya adalah Kalau ya di pokoknya batasnya jam 7.45 aja. Lakunya itu biasa anak-anak dari dulu jam sebelum gurunya keluar pada jam istirahat itu duluan anak-anak Udah. yang keluar. Begitu bel istirahat Udah. anak-anak pada berhamburan itu sebelumnya. Ya. Tapi setelah adanya program guru penggerak ini ya CGP kita bersama juga guru-guru yang Siapa lagi? lainnya ini mulai menertibkan bagaimana caranya anak-anak ini lebih tertib lagi bahwa ketika jam istirahat itu harus menunggu gurunya dulu ya yang keluar baru kemudian menyusul anak-anaknya. Ini bagian daripada etika dan juga karakter. Pada sisi yang lainnya juga, nah ini dalam melaksanakan tata tertib sekolah juga mulai ada perkembangan di SMP Negeri 3 Patuan. Jadi kami sebagai pimpinan di sini sangat berterima kasih dan sangat, merasakan dampak daripada guru penggerak ini CGP kita yang ada di sini untuk memajukan dan mengembangkan sekolah ini, terutama pada cabang pembinaan karakter anak-anak kita. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya pada program guru penggerak saja, tapi ini terus berkelanjutan untuk tahap selanjutnya, sehingga SMP 3 khususnya dan juga sekolah yang lainnya di sisi selatan ini juga bisa lebih berkembang, terutama dalam hal karakter peserta didiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu yang sudah menyampaikan bagaimana CGP di SMP Negeri 3 Tapak Tuan melakukan aksi nyatanya. Kemarin saya sudah lihat sendiri, memang pada saat pendampingan kedua di SMP Negeri 3 Tapak Tuan, dan lama saya mendampingi Pak Edi sampai jam 2 ya Pak ya, untuk melihat sendiri apa yang sudah dilakukan oleh Pak Edi mengenai aksi nyata dari program
sekolah Hmm. yang sudah dilaksanakan oleh Pak Edi. Nah, di sana memang saya melihat sendiri bagaimana bagaimana Pak Edi dan dengan dukungan kepala sekolah dan warga kepala sekolah untuk mewujudkan program mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan oleh sekolah. Ya. Jadi sangat baik. Ditransfer nanti sama orang ada dari rekeningnya di Baik, mana terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan sekarang. berbagi pengalaman kepada teman-teman Lihat nanti lah waktunya. CGP yang lain, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah yang lain dan Bapak Awas. Baik, ada lagi Nanti ya, Bapak ya. Ibu kepala sekolah yang ingin Ibu, izin Ibu. Ya silakan Bu Jubaidah. Izin Ibu, kebetulan speaker laptop Bapak Kepala Sekolah perangkatnya lagi bermasalah Bu. Cuman di kolom chatting beliau sudah menuliskan chatting. Di situ bisa saya bacakan Bu. Bisa saya bacakan Bu aksi nyata saya yang sudah dinilai Bapak. Silakan Pak ya, Pak Hubul Pak Hubul Watan ya, ini sudah menyampaikan aksi nyata di SD Negeri 1 Terbangan. Boleh silakan Ibu sampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolahnya. Guru CGP SD Negeri 1 Terbangan, guru CGP sudah menjalin kerjasama atau konsultasi dengan guru, kepala sekolah, dan peserta didik. Yang kedua, pengadministrasian guru sudah mulai tertib. Yang ketiga, peserta didik sudah tampak antusias dan aktif dalam belajar. Ibu, tanggapan yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tentang peran aksi nyata saya selaku CGP di SD Negeri 1 Terbangan yang sudah saya lakukan. Terima kasih Bu. Nah, baik, terima kasih Bu Jubaidah mewakili Bapak Kepala Sekolah ya, yang mic-nya bermasalah. Mudah-mudahan nanti di loka karya berikutnya sudah ada perbaikan jaringan ya. Sambil kita mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu ya, kan kemarin CGP sudah ada penugasan itu pada loka karya kedua, kita kan ada memberikan tugasnya yaitu Bapak Ibu CGP dimintakan untuk berdiskusi dengan siswa, dengan kepala sekolah dan juga dengan komite Bapak Ibu ya. Yang kira-kira Bapak Ibu. Apakah ada yang mengerjakan tugas pada saat enggak penuh Pak, sebagian ada Pak. Yang Bapak pertanyaannya kan? Iya, Bu, kalau Bu di lembar penugasan itu kan? Iya betul Bu. Ada Pak, ada. Nah, karena akhir-akhir ini kan lomba terus Pak, jadi agak kosong sekolah. Oh gitu. Tapi ada dilakukan. Ada dilakukan. Cuma beberapa orang saja yang membantu. Mungkin ada nggak dari Bapak Ibu CGP yang mau berbagi kira-kira tahapan-tahapan apa yang dilakukan pada saat melakukan proses tersebut? Bu Baida mungkin mau berbagi kira-kira ketika melakukan tugas tersebut apa yang dilakukan. Ini lembar kerja yang loka karya 3 yang Bapak berikan itu Pak ya? Iya betul. Jadi di sini apa saya bacakan hasil diskusi kami atau bagaimana Pak? Enggak Bu, langkah-langkahnya aja Bu, langkah-langkah mengerjakan tugas pengerjaannya aja. Bising kali Pak, bentar Pak ya. Oh ya. Saya coba Pak. Bu Nuri duluan angkat tangan, gimana Bu Nuri? Silakan. Iya, dari tugas kemarin saya memberikan pertanyaan yang pertama itu terhadap siswa. Ada 5 orang siswa yang saya kumpulkan di kelas. Jadi saya memberikan pertanyaan mengenai tentang pembelajaran di kelas. Jadi menurut mereka pembelajaran yang sudah
menyenangkan bagi mereka itu apa. Jadi mereka jawabnya bervariasi. Ini jujur dari jawaban mereka. Mereka ada yang mengatakan menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan pada saat mereka belajar di luar seperti olahraga gitu, seni budaya, keterampilan itu mereka bilang menyenangkan Bu pada saat olahraga gitu. Jadi pada saat di kelas adakah yang menyenangkan? Saya bilang ada Bu waktu seni budaya. Nah, jadi kecenderungan mereka itu belajar yang tidak terpaku dengan tulisan. Jadi mereka belajar yang profilnya yang kinestetik menurut saya. Jadi dari guru juga saya ada bertanya tentang pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid itu apa yang sudah apakah sudah terterap di sekolah kita atau belum. Jadi jawabannya juga memang pembelajaran yang berpihak pada murid ini belum masih belum maksimal kita laksanakan, tetapi sudah mulai ada perubahan di sekolah kami. Contohnya yang belum maksimalnya, contohnya penerapan pembelajaran itu masih satu arah gitu Pak kan. Jadi masih banyak guru-guru yang mengajar pembelajarannya berfokus terhadap diri guru, bukan berfokus pada murid. Itu contohnya. Salah satunya dari orang tua juga ada beberapa orang tua saya bertanya tentang dukungan mereka di rumah itu terhadap anaknya, pembelajaran terhadap anaknya apa yang sudah dilakukan. Jadi jawaban mereka itu rata-rata sama. Saya nggak sempat mengajar anak karena sibuk. Yang pertama, yang kedua saya bekerja itu dari pagi udah cepat terus ke kebun. Jadi rata-rata orang tua di sekolah kami itu sebagian besar adalah bekerja di kebun. Jadi itu kendala mereka dalam mengajar anaknya. Tetapi dalam dukungan untuk anaknya itu bisa belajar dengan baik, dukungannya sangat baik, yaitu mereka menyediakan semua peralatan sekolah, misalnya pakaian dan segala perlengkapan sekolah mereka sudah sediakan dengan baik. Jadi mereka sangat berharap proses pembelajaran di sekolah ini memang harapan satu-satunya atas pembelajaran terhadap anaknya. Memang mereka kalau ditanya kalau ada PR, ada ibu tolong anaknya atau enggak? Kalau ada PR ada, tapi kalau enggak ada PR enggak ada niatan inisiatif untuk membantu anaknya. Jadi mungkin seperti itu yang sudah saya lakukan di sekolah Pak. Ada pertanyaan dari 3 aspek ini, murid, guru dan kepala sekolah dan juga orang tua murid. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Dan saya harapkan ketika Ibu melakukan diskusi tersebut tidak hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, tapi saya harapkan nanti Bu Nuri mampu mensintesis kira-kira apa harapan-harapan dari diskusi tersebut, harapan yang muncul dari diskusi tersebut Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ke Bu Cut, silakan Bu Cut. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, artinya seperti ini Pak. Yang saya lakukan dari tahapan-tahapan pertanyaan kemarin, itu ada yang saya lakukan berupa wawancara langsung, cuma tidak memenuhi cover sampai 5 orang anak, hanya 3 orang. Kemudian selanjutnya saya melakukan dalam bentuk tulisan, yaitu berbentuk refleksi dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan draftnya. Nah, dari semua 3 kelas yang saya berikan, itu satu kelas saja rata-rata ada 27 anak, itu dalam bentuk tulisan, dalam pertanyaan yang sama, juga dalam bentuk tulisan, tapi mereka memberi respon. Salah satunya adalah bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Maka anak-anak memberi respon yang luar biasa. Artinya dari semua itu bervariasi. Rata-rata mereka mengatakan alhamdulillah sangat menyenangkan. Karena selama ini menurut mereka Pak, nanti bukti fisik bisa kita lampirkan pada saat kunjungan selanjutnya. Artinya menurut mereka bahwasanya pembelajaran selama ini tidak hanya berpusat di kelas saja, di mana saja bisa menjadi tempat belajar. Karena kebiasaan saya, di samping juga ada materi-materi tertentu, saya akan membawa anak-anak saya keluar, bahkan sampai ke Taman Pala. Artinya kenapa? Di situ ada sesuatu hal yang bisa saya ajarkan kepada anak-anak saya. Salah satunya adalah keterampilan mereka
berani tampil di depan umum. Nah, itu. Jadi di samping itu juga ada tahapan-tahapan lain. Nah, saya juga melampirkan bagaimana harapan kalian ke depannya tentang pembelajaran kita. Menurut kalian apa yang sangat menarik yang akan kita pelajari ke depannya. Jadi saya tetap akan menanyakan setelah pembelajaran saya tutup, saya akan tanya kalian maunya seperti apa pembelajaran ke depannya. Nah, jadi supaya anak-anak juga bisa mempersiapkan diri dan saya juga akan mempersiapkan bahan yang mereka senangi sesuai dengan minat mereka. Nah, pada saat saya melakukan wawancara secara langsung kepada anak-anak pada saat itu, ada harapan-harapan yang dititipkan juga pada anak-anak. Salah satu mungkin karena saya adalah termasuk salah satu guru yang mencari bakat-bakat minat anak-anak. Ada anak-anak yang mengkomplain bahwasanya mungkin saya terlalu menunjuk orang-orang itu saja. Nah, mungkin ini ada kesalahpahaman yang saya sudah jelaskan bahwasanya di awal semester saya selalu memberitahukan kepada anak-anak siapa yang punya bakat tertentu silakan lapor. Karena kita akan kondisikan anak-anak kita sesuai bakatnya dan kita akan arahkan kemampuan mereka ya terutama untuk ajaran jawaban seperti saat ini yang ada dilakukan SOB di SMA Unggul. Nah, itu ternyata mendapat kritikan kepada saya karena dianggap saya memilih anak-anak itu saja. Nah, kenapa saya mengatakan anak itu saja? Karena memang itu yang ada laporan. Selebihnya karena mereka tidak berani mungkin atau mereka segan mungkin. Jadi saya juga belum meng-cover itu semua. Kedepannya itu menjadi pembelajaran untuk saya. Nah, di samping itu juga saya coba berkomunikasi dan kebetulan cuma dapat satu guru pada saat itu. Itu tadi lah karena persiapannya selama 2 pekan ini luar biasa untuk memang beberapa event kegiatan. Jadi guru-guru kami itu sering tidak ada di tempat. Jadi bertukar-tukar yang ada di saya hanya bisa mewawancarai satu orang guru. Saya hanya bertanya kepada beliau bagaimana perasaan beliau selama ini setelah sebelumnya saya mensosialisasikan beberapa program dari CGP kepada rekan sejawat dan bagaimana cara mereka itu mengkondisikan diri mereka, membawa diri mereka itu ke dalam lingkungan siswa-siswa kita. Dan ternyata sebagian dari mengatakan ada beberapa hal yang mereka ambil positifnya. Salah satunya adalah keterbukaan terhadap siswa. Karena selama ini antara guru dengan siswa itu ada jarak, Pak. Dan kebetulan kami itu kan sekolahnya berbasis pondok, otomatis di pagi hari kami itu belajarnya akademik, sementara di sore hari itu belajarnya kembali ke pondok. Nah, ada 2 karakter yang terbentuk di sini. Artinya 2 karakter seperti apa? Terkadang anak-anak yang lebih cenderung kepada pondok, mereka lebih cuek dengan akademiknya. Dan anak-anak yang terlalu maksudnya aktif di akademiknya agak sedikit kendor juga di pondoknya. Sehingga untuk mensinkronkan itu memang kami itu agak sedikit ekstra supaya anak-anak itu merasa keseimbangan bahwasanya tidak ada sesuatu hal yang memang diutamakan, artinya jangan pondok 100% sehingga akademiknya terabaikan atau akademik yang terlalu ditinggikan sehingga nuansa pondoknya itu ditinggalkan. Dan alhamdulillah dari wawancara dari rekan-rekan kemarin setelah ada sedikit pencerahan tentang bagaimana kita selaku guru CGP, bagaimana cara kita seorang guru itu bisa mensosialisasikan dirinya kepada anak-anak murid. Dan alhamdulillah rekan-rekan guru sudah sepakat bahkan mereka rencananya semuanya akan mendaftar menjadi guru penggerak untuk angkatan 7 ini, Pak. Alhamdulillah mereka bersemangat untuk itu. Mungkin itu aja, kepala sekolah belum sempat karena memang full kegiatan sampai sekarang. Aja Pak ya. Itu saja Pak. Ya, alhamdulillah juga muncul harapan-harapannya juga tadi Bu ya, saya lihat salah satunya yaitu melibatkan siswa secara lebih luas ya. Bakalan jadi PR bagi Ibu nanti ke depannya. Iya Pak. Oke, selanjutnya Pak Edi, silakan Pak Edi. Ini terakhir ya, nanti kita mintakan komentar dari pengawas dan kepala sekolah setelah Pak Edi, silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Rijal kesempatannya. Menambahkan apa yang disampaikan oleh sekolah saya tadi Pak Abu, di mana kami memang sudah sejak lama ya itu ada program sholat duha berjamaah, itu di mana anak-anak sudah terbiasa memang berwudhu sejak dari rumah. Untuk selanjutnya kita juga ada program yasinan di hari Jumat, tapi setiap harinya itu ada setelah sholat duha anak-anak baca Quran, hafal ayat dan segala macam. Artinya kita di sini mengukur aspek-aspek spiritualnya Pak Rijal. Jadi kan ada hubungannya dengan modul 2.2 itu ya, mindfulness. Jadi kita memulai dari situ sehingga anak dengan penuh kesadaran, jiwa yang siap untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya siang hari kita lanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah. Ini
upaya kita untuk melakukan proses refreshing bagi anak yang sudah jenuh. Jadi kita semacam rekreasi lah dengan beribadah. Untuk Selasa dan Rabu itu ada program tahfiz dan tahsin. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok perempuan, ada kelompok laki-laki, terus kelompok ikra. Jadi anak-anak yang belum bisa mengaji itu kita ajarkan ikra secara bersama-sama dengan guru yang lain. Terus untuk program tahfiz dan tahsin yang kita datangkan guru ustaz dari luar. Nah, ini sebenarnya Pak Rijal yang ingin saya sampaikan di sini bukan karena hadirnya saya di sini sebagai calon guru penggerak program ini berjalan, tidak. Tapi ini memang sudah dari lama teman-teman, inisiatif kepala sekolah, bimbingan dari kepala sekolah, program ini harus jalan karena kita sangat yakin sekali program ini akan nanti menggelinding membentuk anak-anak yang berkarakter mulia sesuai dengan yang dicita-citakan, itu murid yang dengan program Pancasila. Jadi ini sebenarnya saya hanya menapaki aja. Jadi memang programnya sudah ada, tapi menghubung-hubungkan dengan sesuai yang diinginkan oleh pemerintah melalui program guru penggerak. Banyak hal sih sebenarnya yang sudah terjadi di sini. Pagi misalnya setiap pagi piket sudah menyambut anak-anak di gerbang. Kita tekankan karakter di situ, kita siapkan kesiapan anak untuk belajar di situ. Kita juga cek keyakinan yang sudah kita sepakati di situ tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Begitu juga dengan proses pembelajaran. Apalagi kami di sini Pak Rijal ya, Bu Andi, guru-guru muda semua, progresif semua ya. Jadi tidak menutup diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Siap beradaptasi dengan segala keadaan, siap beradaptasi dengan segala kondisi. Jadi memang guru-guru yang bisa diandalkan. Jadi kebetulan aja saya sendiri di sini sebagai guru penggeraknya. Jadi koordinasi dan kolaborasi positifnya sangat-sangat mudah dilakukan. Cuman ada beberapa hal yang mungkin masih dalam bentuk impian Pak ya, yang sedang kami target dan kami gapai sekarang. Saya pikir demikian Pak. Ya baik, terima kasih banyak Pak Edi. Ini luar biasa kalau saya lihat sumber daya yang ada di sekolah Bapak ya, dari kepala sekolah hingga guru-guru yang lain itu Iya Pak. Ya, amunisi yang sangat ini tuh, sangat luar bagus. biasa Pak. Surplus kami Pak, surplus. Berarti tinggal dikembangkan saja, diarahkan saja kemana programnya. Insya Allah nanti tujuan dan impian yang Bapak buat itu akan terlaksana insya Allah. Ya baik, terima kasih sekali lagi buat Pak Edi. Mungkin ada kepala sekolah atau Pak pengawas yang ingin memberikan tanggapan terhadap beberapa orang contoh dari CGP yang telah melakukan dalam melakukan tugas ya. Salah satunya itu dengan melakukan diskusi dengan warga sekolah, baik dari siswa dengan murid, ya, guru dan juga kepala sekolah. Mungkin ada tanggapan silakan. Bisa Pak? Halo. Oke, bisa Pak, bisa. Bisa dengar. Bisa. Oh ya, baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh CGP tadi itu hal yang positif yang memang muaranya kepada membangun sekolah di mana tempat tugas masing-masing CGP. Jadi kami apresiasi ya semua CGP. Kita berharap ke depannya Aceh Selatan akan lebih banyak lagi CGP, apalagi di gelombang 7 ya sekarang Pak Rizal. Iya, gelombang 7. Iya, ada di bawah ini perlu kita dorong guru-guru Aceh Selatan untuk mau mendaftarkan diri dalam program CGP ini. Dan juga perlu kita sampaikan di sini, kebetulan kami di PGRI juga ada sebuah program nantinya akan mendampingi para guru-guru ini untuk memberikan sosialisasi dan pengarahan juga berkaitan dengan program CGP ini ke depannya. Kami minta bantu juga nanti kepada seluruh pendamping dan juga CGP yang sudah lulus ini ke depannya. Tadi berkaitan dengan apa disampaikan oleh
CGP kami pagi adanya sosialisasi kebenarannya, dan ini sangat instan dilakukan di sekolah. Bagaimana kita membangun komunikasi pihak sekolah dengan warga sekolah termasuk masyarakat, karena memang di SMP 3 ini untuk saat ini peserta didiknya boleh kita katakan kurang ya, masih sedikit dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Oleh karena itu kita mendorong dan terus berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMP 3 dengan program-program yang lebih bagus, dengan arah yang lebih berkembang lagi sesuai dengan tujuan dan masa depan harapan orang tua. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Abu atas tanggapannya. Ada lagi yang ingin menambahkan mungkin? Oke, jika tidak ada, ya alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan beberapa pemaparan dari CGP ya, dan juga kepala sekolah, masyarakat pengawas. Nah, dari hal yang telah kita lakukan, ya pada dasarnya Bapak Ibu tadi sudah melakukan 2 tahapan dari proses inquiry apresiatif atau yang disebut dengan diakronimkan dengan PAKJA ya Bapak Ibu. PAKJA itu yang pertama kita membuat pertanyaan, hanya itu yaitu ambil pelajaran. Ya, dan kemudian disambung dengan B yaitu gali mimpi. Nah, dari proses yang kita lakukan, kita tadi sudah melakukan 2 tahapan proses. Yang pertama adalah kita mencoba ambil pelajaran dari mana kita ambil pelajaran yang dari Bapak Ibu CGP lakukan ketika melakukan diskusi dengan siswa, dengan kepala sekolah, dan juga dengan rekan sejawat. Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sudah mencoba ambil pelajaran. Pelajaran apa yang diambil? Banyak hal. Jika dengan murid itu bisa jadi pelajarannya tentang proses pembelajaran Bapak Ibu yang telah lakukan. Ya, itu salah satunya adalah melakukan reflective teaching. Apa yang sudah disenangi, apa yang sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan. Itu pembelajaran ya. Berarti proses yang pertama yaitu ambil pelajaran Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu gali mimpi. Nah, dari pelajaran yang Bapak Ibu ambil itu banyak sekali impian-impian yang muncul ya di dalam aktivitas Bapak Ibu tadi. Misalnya saja ke depan saya sekolah harus seperti ini dan ini. Nah, 2 dari proses inquiry apresiatif itu alhamdulillah telah Ibu Bapak laksanakan di sekolah masing-masing. Nah, nanti kita tinggal melanjutkan 2 lagi ya, JA ya. Nah, itu nanti akan kita lanjutkan ya. Namun dari hasil diskusi kita, kira-kira ada kunci apa yang bisa kita tarik? Ya, kalau saya lihat yang pertama kata kuncinya adalah kerjasama. Kerjasama ini perlu dilakukan karena tanpa kerjasama itu tidak mungkin suatu impian, suatu tujuan akan terlaksana, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga hal apa lagi yang kira-kira kata kunci apa lagi yang bisa kita sampaikan di sini yaitu keterlibatan siswa seperti Bu Syut katakan itu harus kita tingkatkan ya. Ketika sekolah kita memiliki siswa yang banyak, harap keterlibatan siswa itu perlu ditingkatkan. Jangan ada kesan siswa itu saja. Kita coba mengembangkan karena kadang-kadang ada siswa yang tidak dilibatkan itu mereka merasa tidak dipedulikan dan ini secara tidak langsung akan mengurangi motivasi mereka untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Nah, terus juga hal yang lain, kata positif yang lain yaitu ramah terhadap anak ya. Kenapa ramah terhadap anak? Karena kita ingin menciptakan suasana yang harmonis agar mereka nanti bisa mengikuti proses pembelajaran yang menyenangkan di kelas kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan 2 rangkaian PAKJA ini. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi lanjutan, tapi diskusinya akan kita laksanakan di grup kecil. Ya, 5 orang CGP akan ada di linknya yang sudah di-share oleh Pak Edi. Ya, boleh join link Pak Edi itu untuk para CGP dengan Bu. Kemudian yang link satu lagi Pak Aris sudah dibuat, boleh di-share Pak Aris Men. Ya Pak.
Ismen masih ada? Mohon di-share link Gmeet-nya ya ke chat box. Nah, kami harapkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti masuk ruangan sesuai dengan CGP-nya masing-masing, dan juga Bapak-Bapak pengawas boleh memilih salah satu. Misalnya Pak Zarlis boleh masuk ke grupnya Bu Haniatun nanti ya, dan Pak Merah ya boleh ke grupnya satu lagi. Baik Bapak Ibu, kita masuk nanti. Sebelum kita masuk ke kelompok kecil, saya akan jelaskan dulu apa yang harus Bapak Ibu diskusikan di dalam kelompok yang kecil. Yang pertama yang harus Bapak Ibu diskusikan adalah yang terkait dengan apa yang sudah dipelajari dan proses belajar dan mengajar yang selama ini di sekolahnya masing-masing.